warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmila Bakari dan rekan saya Adnan Talib. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar dan Pengertian Public Relation. Baik, saya akan membahas tentang konsep dasar. Langsung saja ke pembahasan. Pada awalnya, istilah public relation biasanya juga disingkat sebagai PR, memiliki konsep yang sama pentingnya dengan konsep-konsep lainnya, seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Coba saja kita lihat definisi tentang public relation. Dari sekian banyak definisi tentang PR atau public relation, salah satu di antaranya seperti diungkapkan oleh British Institute of Public Relations atau IPR menyatakan bahwa PR is about representation. PR practice is the discipline which looks after. Menurut IPR, PR atau public relation terkait dengan reputasi. Meskipun tampaknya mudah, namun pengertian tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang public relation sangatlah berat. Kenapa? Karena reputasi positif tidaklah terbentuk begitu saja. Reputasi positif hanya dapat diperoleh dengan perjuangan dan kinerja keras yang harus dilakukan oleh organisasi. Perjuangan dan kerja keras ini meliputi apa yang dilakukan organisasi, apa yang dikatakan oleh organisasi, dan apa yang dikatakan publik tentang organisasi. Public relation yang diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat atau humas mempunyai dua pengertian. Yang pertama, humas dalam artian sebagai teknik komunikasi, dan yang kedua yaitu humas sebagai metode komunikasi. Konsep public relation sebenarnya berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul perubahan yang berdampak. Public relation sendiri merupakan gabungan berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial, seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan lain-lainnya. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, public relation mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun, perkembangannya dalam setiap negara itu tak sama. Baik banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks. Selain itu, public relation juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara penyebaran Islam yang sangat efektif. Public relation dalam Islam dapat dikatakan sebagai dakwah pengenalan Islam. Dakwah ini berfungsi sebagai pengenalan Islam kepada masyarakat. Seorang pendakwah atau orang yang mensosialisasikan Islam pada masyarakat yang paling sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Rumanti USP tahun 2004, konsep dasar public relation terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat umum. Nah, yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, unsur penting dan dalam manajemen guna mencapai tujuan spesifik sesuai harapan publik,
tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kinerja meningkat dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Dan yang terakhir adalah usaha mencapai hubungan yang humoris atau harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, internal atau eksternal, melalui proses timbal balik, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Baik, itu pembahasan tentang konsep dasar. Selanjutnya rekan saya yang akan membahas materi tentang pengertian public relation. Baik, saat Talib, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang definisi public relation. Nah, public relation yaitu suatu keinginan yang menyampaikan opini publik sebagai sesuatu yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, public relation merupakan sesuatu yang sangat penting untuk penyampaian tujuan organisasi. Kemudian, public relation jika ditinjau secara etimologis terdiri dari dua suku kata, yaitu public dan relation, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, public artinya masyarakat, sedangkan relation artinya hubungan-hubungan. Menurut Kustandi Suhendang 2014, public relation berarti suatu hubungan-hubungan yang terjadi dengan masyarakat atau publik. Kemudian maksud dari publik adalah sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada suatu objek yang sama. Kemudian publik juga dapat diartikan sebagai grup kecil yang terdiri atas beberapa orang dengan jumlah yang sedikit. Kemudian sedangkan istilah relation adalah prinsip dari public relation atau mengandung arti adanya timbal balik atau two-way communication pada tahun 2017. Kemudian dalam sejarah istilah public relation sebagai sebuah teknik yang menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor IP Leadbetterly yang pada tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya, ia diangkat menjadi The Father of Public Relation. Nah, perkembangan public relation sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Kemudian hubungan masyarakat atau seiringnya disebut humas pada hakikatnya suatu kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, maupun lembaga perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena dalam kehidupan manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nah, beberapa pengertian tentang public relation. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat luas baik melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi organisasi dan sebaiknya terkait dengan usaha menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi manajemen yang mengevaluasi setiap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan prosedur seseorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program-program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Kemudian yang ketiga, filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya. Kemudian
Definisi mengenai public relation sangat beragam tergantung dari bagaimana cara pandang para penggagas konsep public relation. Kemudian Chadwick, Center, dan Brom mendefinisikan public relation sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi berbagai publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dilihat bahwa walaupun berbeda-beda, ada beberapa kesamaan pokok pikiran, yakni 1. Public relation merupakan suatu kegiatan yang tujuannya memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik masyarakat. Kemudian yang kedua, sasaran public relation adalah menciptakan opini publik yang favorable atau menguntungkan semua pihak. Yang ketiga, public relation merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau perusahaan. Yang keempat, public relation adalah suatu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Kemudian public relation secara umum adalah proses interaksi untuk menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Proses tersebut bertujuan menanamkan keinginan baik kepercayaan atau pengertian dari citra yang baik dari publiknya. Kemudian pengertian khusus public relation ialah fungsi khusus manajemen yang membantu dan membangun atau juga memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan memproses opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab, kemudian melayani minat dari publik, kemudian membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.